Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Pak. Adapun tujuan kami berdiri di sini untuk menyampaikan hasil materi kami yang berjudul Akuntansi Pajak atas Jasa Konstruksi. Sebelum memulai materi, perkenalkan kami dari kelompok 9 dimulai dari saya Alisa Putra sebagai moderator dan penyaji dan teman saya Atika sebagai penyaji. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada penyaji dipersilakan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran dari hasil-hasilnya. Kemudian informasi akuntansi sangat bermanfaat bagi seorang akuntan karena sebagai pertimbangan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan oleh negara untuk keperluan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga adalah pengertian jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konsultasi serta layanan jasa pengawasan pekerjaan konsultasi. Kemudian tujuan jasa konstruksi. Yang pertama, memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan handal dan mempunyai daya saing yang tinggi. Yang kedua, mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara penggunaan jasa dan penyedia jasa. Dan yang ketiga, mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. Dan yang keempat, jenis dan badan usaha konstruksi. Baik, berikutnya jenis dan bentuk usaha jasa konstruksi. Jenis usaha jasa konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008. Yang pertama, usaha perencanaan konstruksi. Yang kedua, usaha pelaksanaan konstruksi. Dan yang ketiga, usaha pengawasan konstruksi. Bentuk usaha jasa konstruksi. Bentuk usaha jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang tentang jasa konstruksi dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha. Kewajiban perpajakan perusahaan dan jasa konstruksi. Dalam ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187 PMK 03 2008 tentang cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penata usaha pajak penghasilan atas penghasilan usaha dari jasa konstruksi. PP Nomor 140 Tahun 2000 hanya mengenal dua macam tarif, yaitu 2% dan 4%. Sementara itu PP Nomor 51 Tahun 2008 itu mengenal beberapa tarif, yaitu 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyediaan jasa yang berkualifikasi usaha kecil, 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki berkualifikasi usaha. Yang ketiga, 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha mencegah dasar. Berikutnya 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi dan 6% untuk perencanaan untuk pengawasan konstruksi yang terhadap penyedia jasa. Penghasilan perusahaan jasa konstruksi. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan konstruksi selain memperoleh penghasilan dari penyedia jasa konstruksi, baik berupa jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan
konstruksi maupun jasa pengawas konstruksi perusahaan konstruksi juga mampu memperoleh penghasilan lain di luar usaha. Yang terakhir, penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Penghasilan utama perusahaan konstruksi tersebut adalah penghasilan dari penyediaan jasa konstruksi baik jasa perencanaan, pelaksanaan maupun jasa pengawas konstruksi. Mungkin cukup sekian hasil materi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, kepada saudara David, dipersilakan. Terima kasih kepada pemateri. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai apa saja jenis transaksi keuangan yang harus dicatat dalam akuntansi pajak atas jasa konstruksi. Terima kasih. Baik, kepada saudari Media, dipersilakan. Baik, di sini saya ingin bertanya, bagaimana perbedaan peraturan pajak antara pembayaran tunai dan pembayaran non tunai dalam jasa konstruksi? Baik, kepada saudari Ladiana, dipersilakan. Baik, di sini saya ingin bertanya, apa yang perlu diperhatikan dalam mengelola aspek pajak penghasilan atas pendapatan dari jasa konstruksi? Terima kasih. Baik, kepada saudara Umar, dipersilakan. Terima kasih kepada pemateri kelompok 9 yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pengaruh perbedaan aturan akuntansi dan perpajakan terhadap penghasilan dan kewajiban pajak pada jasa konstruksi. Terima kasih. Kepada saudara Najar, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana perusahaan konstruksi mengelola risiko pajak dan kegiatan operasional mereka? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara David. Apa saja jenis transaksi keuangan yang harus dicatat dalam akuntansi pajak atas jasa konstruksi? Yang pertama, pendapatan dan proyek konstruksi dan pembayaran kepada vendor atau subkontraktor. Yang ketiga, pembelian bahan-bahan konstruksi. Dan yang keempat, biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir, biaya peralatan dan mesin yang digunakan dalam proyek. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Ya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yulia. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan perlakuan pajak antara pembayaran tunai dan pembayaran non tunai dalam jasa konstruksi? Pembayaran tunai pendapatan akan diakui pada saat pembayaran diterima secara tunai. Dan pembayaran non tunai, jika pembayaran dilakukan secara non tunai, pendapatan dan pengeluaran akan diakui saat layanan konstruksi diselesaikan atau ketika terdapat penyelesaian progresif. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ladiana. Apa yang perlu diperhatikan dalam mengelola aspek pajak penghasilan atas pendapatan dari jasa konstruksi? Yang pertama, pengakuan pendapatan. Yang kedua, pengurangan biaya. Yang ketiga, peraturan khusus. Dan yang keempat, pengelolaan pajak tambahan. Dan yang terakhir, penggunaan insentif pajak. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kohar, di mana pertanyaannya, bagaimana pengaruh perbedaan antara akuntansi dan perpajakan terhadap penghasilan dan kewajiban pajak pada jasa konstruksi? Perbedaan antara aturan akuntansi dan aturan perpajakan dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap penghasilan dan kewajiban pajak pada jasa konstruksi. Berikut beberapa contoh pengaruhnya. Yang pertama, waktu pengakuan pendapatan. Yang kedua, perilaku biaya. Yang ketiga, penilaian aset. Yang keempat, penggunaan metode pencatatan. Dan yang terakhir, pengelolaan retensi pajak. Apakah jawabannya bisa diterima? Dapat ada beberapa yang dapat mempengaruhi. Yang pertama itu waktu pengakuan pendapatan, yang kedua perlakuan biaya, yang ketiga penilaian aset, yang keempat penggunaan metode pencatatan, dan yang terakhir pengelolaan retensi pajak. Terima kasih kepada pemateri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Najar, yaitu bagaimana perusahaan konstruksi mengelola risiko
operasional mereka. Perusahaan konstruksi dapat mengelola risiko pajak dalam kegiatan operasional mereka itu dengan beberapa cara. Yang pertama, pemantauan perubahan peraturan pajak. Yang kedua, konsultasi dengan ahli pajak. Yang ketiga, pengelolaan risiko kepatuhan. Yang keempat, penggunaan insentif pajak. Yang kelima, pengelolaan retensi pajak. Dan yang terakhir, penghindaran pajak yang agresif. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih kepada pemateri. Mungkin cukup sekian hasil dari makalah kami. Jika ada penyampaian kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami dengan selamat siang.